Kata Allah, yang pertama Allah berikan keistimewaan orang yang duduk dalam majelis kemudian menyebut nama Allah, membacakan ayat-ayat Allah, ataupun mungkin sekarang lebih dikenal ada kajian suli, ada kajian BBC, ada kajian S3, ada Arafah dan seluruhnya yang membicarakan di dalamnya ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kepada mereka Allah turunkan beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah hasanul malaikah. Jadi malaikat itu setiap ada majelis minta izin pada Allah untuk membersamai orang-orang yang di dalam majelis. Dia lakukan sangat sayangnya memberikan keberkahan kepada orang yang ikut taklim dan duduk bersama orang-orang taklim. Ini luar biasa. Karena di dalam majelis ini juga ada para malaikat yang mungkin kita nggak nampak, tapi mereka membersamai mereka, membersamai kita. Dan ketika selesai taklim, dikatakan dalam riwayat lain, mereka lagi kembali kepada Allah sambil membacakan doa. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ini ke doa meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ampunilah mereka, ampunkanlah dosa-dosa mereka dan rahmati mereka. Ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir hadis. Ini maaf kalau salah, di sini ada buku saya dan Prof. Salman, beliau senior saya. Karena saya ini agak guru juga sama. Hari ini ibarat saya seperti jangan cili yang dinilai oleh Dewan Hakim. Apalagi di sini ada juga pada Dewan Hakim. Kalau Bapak Ibu pergi ke India, jangan lupa nonton Kahul Al-Biar ini. Kalau sudah dilirik oleh Ustaz Akhirat, menteri saya hidup. Di sini ada Ustaz Akhirat juga. Beliau Dewan Hakim yang selalu menilai. Hanya saya tanya ini sebentar saya tanya beliau berapa nilai saya, masuk final atau enggak? Ada juga Bapak Dr. Salman. Kalau tadi Prof. Salman, ini ada juga Dr. Salman. Aku menang Kota Banda Aceh yang juga guru kita. Nah, ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu para malaikat kembali, kemudian mereka mendoakan Allahumma ighfir lahu. Diteliti oleh para ulama kenapa doa ini dibaca. Ternyata doa ini adalah doa syarat masuk surga. Karena syarat masuk surga yang pertama itu adalah menghilangkan seluruh dosa-dosanya. Orang kalau masuk surga nggak ada dosa lagi baru dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syarat kedua masuk surga atas rahmat Allah, yaitu atas kasih sayang Allah. Jadi bukan karena ibadah kita hebat, bukan tahajud kita hebat, bukan puasa kita hebat, tapi yang menyebabkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Maka Allah masukkan surga. Kemudian wa ghasyiyahumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Dan orang yang duduk di dalam majelis itu Allah berikan kasih sayang, Allah memberikan rahmat. Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihim as-sakinah, Allah berikan ketenangan. Makanya kalau kita ingin cari ketenangan, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke tempat hiburan, nggak usah ke Medan, nggak usah kemana-mana. Cari aja tempat ta'lim, insya Allah hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Maka saking tenangnya itu ada sebagian orang yang ikut ta'lim itu saking tenangnya itu dia terbawa dalam mimpi yang indah. Artinya apa? Dengar
enam tanah tenang. Saya kalau ada taklim, kalau ada tidur, mungkin di rumah nggak bisa dicoba. Di rumah susah ya. Di rumah kadang-kadang tangan ke sini, kaki melipat ke atas. Nggak bisa tidur. Kenapa? Banyak yang dipikirkan. Urusan kantor, urusan rumah, urusan masalah-masalah lainnya. Tapi insya Allah kalau datang ke taklim, kadang-kadang sebagian tenang. Itu menunjukkan ketenangannya, artinya pikirannya tenang sekali. Karena kadang-kadang ada sebagian kalau ada taklim itu langsung cari tempat mencari nyoba ke dorong tadi anak-anak minta apa itu mencari ketenangan. Karena ada juga orang sebagian ketika ada taklim, ustaz mulai alhamdulillah beliau mulai Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillahirrahmanirrahim amr. Nah, itu menunjukkan ketenangan. Di rumah nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, cari tempat taklim, insya Allah bisa tidur. Nah, maka ini sedangnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi diberikan ketenangan. Nah, hadirin sekalian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia beberapa keistimewaan. Makanya kita datang ke tempat ini nggak sia-sia. Allah sudah memberikan kita keistimewaan. Bukan duduk-duduk saja. Allah sudah menuliskan, Allah telah menentukan pahala bagi kita. Tergantung kita hati kita sekarang datang atau tidak. Hadirin sekalian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, izinkanlah pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit akan lebih sedikitnya kita akan membicarakan tentang sebuah surat. Suratnya pendek. Maka kita, kalau saya sering saya baca surat itu. Di sini jarang. Surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Sampai-sampai ulama mengatakan, kalau seandainya Al-Quran tidak ada, maka cukup dengan surat ini. Surat apa itu? Surat yang paling pendek. Surat paling pendek apa? Ya, Al-Kautsar. Itu paling saya tanya apa surat yang pendek? Nggak tahu. Kemudian saya bilang inna a'tayna. Oh inna a'tayna. Kalau inna a'tayna saya tahu. Al-Kautsar nggak tahu. Tapi inna a'tayna tahu. Inna a'tayna Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak maknanya. Nah, nikmat yang banyak ini, ketika kita berbicara masalah nikmat, jangan sedikit-sedikit kita membicarakan masalah uang. Karena ada juga sebagian katakan gimana kamu nikmat, nikmat bagaimana? Ternyata kita tidak ada nikmat usaha apa ini? Sebenarnya nikmat yang paling banyak itu, yang paling besar itu adalah nikmat sehat. Sehat itu luar biasa. Kita datang ke sini karena kita sehat. Kalau kita nggak sehat, mungkin kita nggak bisa datang ke sini. Makanya kata Rasulullah, di dalam tubuh kita itu ada 360 sendi, Pak. Di dalam tubuh kita ada 360 sendi. Itu Rasulullah yang mengatakan. Mungkin boleh kita tanya nanti kalau ada dokter di antara kita di sini, betul? Kalau di dalam tubuh kita ini ada 360 sendi. Sendi itu ibarat ilmu. Kita bisa menggerakkan tangan kita ini karena ada sendi. Kaki bisa kita lipat, kita duduk seperti ini karena ada sendi. Kita bengkokkan tangan karena ada sendi. Makanya kata Rasulullah dalam tubuh kita ada 360 sendi. Dan bayangkan ini sedang dalam masa akhirnya sendi itu satu saja sendi diambil oleh Allah, yang kita berubah-ubah. Bayangkan seandainya sendi lutut diambil. Sendi lutut itu diambil. Kalau sendi lutut diambil, mungkin kita nggak bisa kita lipatkan kaki kita. Maka kita akan lurus saja. Duduk pun harus lurus. Kita duduk makan hanya bukan hanya dari lipat. Akhirnya kaki kita luruskan saja. Kenapa? Karena sendi itu diambil.
Itu baru satu sendi. Bayangkan kalau ada beberapa sendi yang diambil oleh Allah, kita nggak bisa kita lipatkan jadi, nggak bisa kita bengkokkan. Nah, itu dengan nikmat yang paling besar kita sampai hari ini masih bisa kita menggunakan seluruh sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita. Sesungguhnya ini adalah nikmat yang paling besar. Lalu Allah mengatakan ayat Inna a'tainakal kautsar. Uniknya ayat ini, hebatnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat al-kautsar. Al-kautsar adalah nikmat yang banyak. Kalau kita melihat bahasa Arabnya, kalau banyak kita bahasa Arabnya kan katsirun. Jadi kalau misalnya paling banyak itu sangat banyak, maka kaitsar sebenarnya kaitsar artinya bukan ya di sana, bukan wow di sana, tapi ya. Tapi hebatnya dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat wow. Sebetulnya sah-sah saja seandainya kalau Allah ingin mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak, al-kautsar sebenarnya. Tapi Allah menggunakan di dalam ayat ini Allah tak menggunakan huruf ya, tapi kautsar, bukan kaisar, yang seharusnya kaisar. Karena kalau kita ingin katakan sangat banyak, maka menggunakan kalimat kaisar ditambah huruf ya. Faisal, asal katanya daripada fasala. Kalau sudah ditambah ya, ingin kita artikan fasala artinya rinci. Kalau kita ingin mengatakan sangat rinci, maka digunakan kalimat faisal. Kenapa? Sangat rinci, banyak rinci. Makanya kalau ada orang yang namanya Faisal, itu terdapat bid'ah. Jadi ini bawahnya nanti mana dulu. Ada yang namanya Faisal di sini? Tidak ada. Nah, itu Faisal. Haikal sangat kuat. Itu kalau kita mengatakan banyak. Tapi uniknya pada ayat ini Allah tidak menggunakan ya. Tapi Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Dan ternyata menurut ilmu bahasa Arab, di sini ada Pak Doktor kita, Pak Doktor Berleman. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, ternyata huruf waw dengan huruf ya itu beda. Huruf waw itu lebih berat, huruf ya itu lebih ringan. Ya, lebih ringan, waw itu lebih berat. Kalau ditanya perbedaan huruf ya dengan huruf waw, itu huruf ya itu dengan huruf waw lebih berat. Makanya sering sekali huruf waw itu dijadikan sebagai subjek. Al-muslimuna, al-musyrikuna, al-kafiruna, dia menjadi subjek. Kenapa? Karena dia ada huruf waw. Dan ditambah lagi huruf waw itu, kalau pada laki-laki itu biasa menggunakan kalimat dua. Bahasa Arabnya kan dua. Laki-laki bahasa Arabnya dua. Kalau perempuan, iya. Apa perbedaannya? Huwa itu dia keras, kuat ya, bebannya banyak. Makanya diciptakan laki-laki itu daripada dari batu bata yang keras. Salsalin kal fakhar. Ya, wa khuliqa al-insanu min salsalin kal fakhar. Ketika diciptakan Adam diciptakan daripada batu yang sangat keras. Makanya laki-laki itu keras. Kalau dia itu perempuan, dia ringan. Makanya kalau ada laki-laki walaupun dia kurus, sebenarnya itu bebannya berat. Perempuan bagaimana pun dia besar, tapi bebannya ringan. Makanya dikatakan dalam ayat Al-Quran ketika Allah menegur perempuan, Allah mengatakan wahai perempuan, tutuplah auratmu. Tapi Allah mengatakan qul li azwajika, hai para suami, wa banatika, dan kemudian hai ayah-ayah, para ayah, kenakan anakmu untuk menutup aurat. Allah menggunakan langsung kalimat perempuan, menunjukkan bahwasanya kita laki-laki ini memiliki tanggung jawab. Makanya ibu-ibu kalau berbuat dosa yang memiliki tanggung jawab, siapa yang menjadi tanggung jawab adalah laki-laki. Yang berdosa siapa? Laki-laki. Kalau ada anak perempuan nggak nutup aurat, yang berdosa siapa? Ayah. Bukan kalau dia belum bersuami. Kalau ada bersuami maka suami yang berdosa. Maka menunjukkan
menunjukkan laki-laki itu dia memang keras oploknya, keras tulangnya, keras otaknya juga keras ya. Makanya kalau ada laki-laki yang lembek-lembek itu berarti dia bukan diciptakan dari mata suasana yang terpaksa. Mungkin dia bisa jadi diciptakan dari mana tulang rawan. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rawan, maka dia lembut dia. Karena ibu-ibu nggak usah perhatikan diri karena keras. Laki-laki dia nggak bicara. Dia mungkin kadang-kadang langsung pakai main carol kadang-kadang. Itu saja keras. Tapi ada juga laki-laki yang lemah terhadap perempuan. Ini namanya laki-laki suami takut istri ya. Itu ada juga. Ini untuk diperhatikan. Maka hadirin sekalian Allah apa bukan ayat yang kita bahas? Ternyata Al-Kautsar ini sedang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami berikan kepada kalian yaitu nikmat yang banyak, dan nikmat yang banyak itu apabila semakin banyak nikmat maka semakin banyak yang kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Maka Allah menggunakan kalimat Allah. Artinya semakin banyak nikmat Allah berikan kepada kita, maka makin banyak yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nikmat. Kalau banyak nikmat itu banyak yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala maka ada sebuah hadis mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadaman. Kita ini nanti enggak akan beranjak di padang mahsyar. Jadi hadirin sekalian ketika kita pada hari kiamat nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan berdiri tegak. Duduk memang. Para sahabat pada menanyakan ya Rasulullah, berapa tahun kita akan berdiri tegak? Rasulullah menjawab, khamsuna al-sasan. Kita akan berdiri tegak itu 50.000 tahun. Berdiri saja. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, la tadullu qadaman 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'ati asya'. Kemudian kita akan bergerak nanti apabila kita setelah ditanya 4 hal. 4 hal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita akan bisa menggerakkan diri kita. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah an umrihi aina asna. Kemana umur kita? Kemana umur kita bawa? Kemana umur kita gunakan? Karena orang yang panjang umur itu lebih lama nanti dia akan masuk surga. Orang yang mati 70 tahun itu akan lama nanti dengan pertanyaan-pertanyaannya dibandingkan orang yang mati 30 tahun. Burung kumu yang hidup akan lupa pada yang mana. Kenapa? Akan ditanya setiap detik. Detik ini di mana? Menit ini di mana? Dan jangan ada dengan pikiran kita tidak akan ditanya dengan miliaran orang. Allah akan mempertanyakan itu. Bagaimana Allah mempertanyakan itu? Kita tak sanggup kita memikirkan hal yang demikian. Tapi yang jelas kita akan ditanya. Setiap detik kita akan ditanya. Maka beruntung kita dari jam 5 tadi kita berada di masjid kita ini. Kita habiskan waktu untuk mendengar ilmu, kemudian kita salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan mau'idah. Kita lanjutkan dengan ceramah, kita lanjutkan dengan baca Quran. Nah itu sudah bisa kita jawab, terjamin kita. Dan kita nanti akan menjadi saksi, Bapak menjadi saksi atas saya, dan saya pun akan menjadi saksi untuk Bapak. Jadi jam 5 sekian, dari jam 5 sampai selesai kita berada di sabilillah jannah. Jadi tenang. Jadi semua kita bisa menjawabnya. Tapi kalau masalah-masalah lain juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam sekian di mana Anda berada? Kemana kau habiskan waktu? Umur yang telah diberikan 70 tahun. Kalau yang berumur 70 tahun, kalau ada yang berumur 70, tapi ada juga sebagian yang tidak ada 40, 50. Kemana kita bawa itu semua? Maka diri sedang maka Allah Subhanahu wa taala gunakan umur kita ke tempat-tempat yang terbaik. Karena itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak tadi balik berapa umur sekarang? Ada yang mengatakan 15 tahun. Kalau kita melihat dari segi hukum agama kita 15 tahun. 15 tahun itu dari semenjak 15 tahun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu
detik ini kepada Allah, menit ini kepada Allah, sampai umur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata umur kita terlalu sering dikatakan di dalam Al-Qur'an. Allah hanya menyindir. Kata Allah, nahnu qaddarna bainahumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, umur kita itu, kalau kita melihat ini adalah surat Al-Waqiah. Sengaja Allah bicarakan masalah umur ini pada ayat 60. Sedangkan jumlah ayat Al-Waqiah itu lebih daripada 90. Tapi ketika Allah berbicara masalah umur, Allah berbicara pada ayat ke-60. Maka hadirin sekalian jemaah, hati-hati kalau kita sudah berumur 60. Coba dibuka ayat kita. Ketika Allah menceritakan masalah umur, nahnu qaddarna bainahumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, kata Allah. Kami yang telah menetapkan umur kalian, dan kami tidak memperlambat dan juga kami tidak mempercepat. Jadi ketika Allah membicarakan masalah umur, Allah berbicara pada ayat ke-60. Ada apa pada ayat ke-60? Bertanda bahwa saya umur yang sudah, orang yang sudah berumur 60 maka dia harus hati-hati. Kenapa? Ya, itu sudah semakin dekat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akan ditanya dari 15 sampai seandainya umur kita sampai umur 60. Kemudian yang kedua yang akan Allah tanya adalah amalihi aina ma iktasabahu. Allah akan tanya nanti, dari mana engkau mendapatkan harta, wa ila aina anfaqtahu, kemana engkau akan bawa harta, kemana engkau bawa harta. Jadi dalam masalah harta Allah tanya, Allah kata saja. Yang pertama Allah tanya, dari mana engkau dapatkan harta, prosesnya. Halal enggak? Jangan-jangan rezeki yang kamu bawa itu adalah rezeki haram, rezeki yang engkau makan dari hak orang lain, dari rezeki yang pernah engkau potong hak orang lain, yang pernah engkau jadikan sekian, tapi ketika saya terima tak sekian. Kenapa? Karena terjadi pemotongan. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal enggak rezekinya? Bagaimana kamu mendapatkan? Caranya bagaimana? Sesuai dengan syariat Allah enggak? Jangan-jangan engkau mengambil hak-haknya orang lain. Apa yang kita jawab? Kemudian setelah Allah bertanyakan dari mana harta yang engkau dapatkan, kemana engkau infakkan? Sudah ada uang, sudah ada harta, kemana engkau bawa? Apakah engkau bawa kepada majelis taklim? Apakah engkau bawa untuk membangun masjid? Apakah engkau membangun daya dan memberikan kepada fakir miskin? Itu akan ditanya di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah harta. Maka ini sedang jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banyak diberikan kemudahan harta berinfaklah, agar kita mudah untuk menjawab nanti apabila kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta itu tidak akan memiskinkan kita apabila kalau kita infakkan. Harta itu semakin kita infak, dia makin bertambah. Bukankah Rasulullah SAW setiap kita bangun subuh hari itu ada setiap hari itu 2 malaikat bersama kita. Satu malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah kemudahan, tambahkanlah hartanya bagi orang-orang yang suka menginfakkan, mendermakan sedekah. Tambahkanlah, berbanyakkanlah. Allahumma a'ti munfiqah, berikan, ya Allah berikan, kamu berikanlah kepada dia itu harta yang banyak. Ini malaikat yang kedua. Sedangkan malaikat yang kedua, Allah kata malaikat yang kedua, ya Allah, binasakanlah harta dia. Kenapa? Karena pelitnya, nggak mau dia bersedekah. Ada orang tapi dia nggak mau mengeluarkan, kamu menderma. Ada masih di samping rumahnya perlu bantuan, nggak pernah dia berikan. Ini doa yang disampaikan oleh para malaikat. Maka hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala itu akan ditanya. Kalau ada kemudahan rezeki kita, berikan infak. Enggak ada pengurangan. Salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf itu orang yang tak pernah ditakdirkan miskin, tak pernah ditakdirkan miskin. Walaupun beliau itu pernah mendengar suatu hari ketika beliau berjalan, adalah Aisyah istri Rasulullah meriwayatkan hadis, kata beliau, orang yang telah masuk surga nanti, orang kaya masuk surga itu secara menangkap. Bayangkan kalau orang masuk surga
beliau negara itu beliau infakkan seluruh harta, bujuk di jalan Allah, seluruhnya, semuanya, kecuali satu yang tidak beliau infakkan, yaitu kebetulan beliau ada kurma, tapi kurma beliau sudah kusut semua, itu tidak beliau infakkan. Kemudian setelah beliau infakkan seluruh hartanya, kecuali dari kurma yang kusut, kemudian jatuh miskin beliau. Tapi beberapa hari kemudian datanglah saudara dari Yaman, turun kaya dari Yaman. Ternyata di Yaman ketika itu sedang dilanda sebuah virus. Virus itu merebak seluruh unta, seluruh kuda mati semua. Dan ternyata obatnya itu setelah ditanyakan pada dokter-dokter, pada tabib-tabib, obatnya itu hanya kurma busuk. Akhirnya datanglah beliau ke Madinah. Sampai beliau ke Madinah ditanyakan di mana di sini yang menjual kurma busuk. Semua orang menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian datanglah saudara kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, saya dengar engkau menyimpan kurma busuk. Kami ingin membelinya. Ternyata kurma busuk beliau itu satu gudang, tabung gudang kurma busuk. Akhirnya dibeli oleh saudara yang lain ini. Kemudian apa yang terjadi? Kaya lagi dia. Kaya lagi. Yang itu. Padahal beliau takut akan kaya. Tapi Allah menakdirkan beliau tidak mau miskin. Allah tidak menginginkan beliau miskin. Konsepnya apa? Infak. Makanya infak itu tidak akan memiskinkan kita. Makanya konsep Abdurrahman bin Auf, kalau boleh kita katakan, beliau terima, kemudian beliau kasih. Beliau terima, beliau kasih. Ibaratnya kita ini terima kasih. Kita enggak, kalau kita terima kasih saja. Kalau Abdurrahman bin Auf beliau terima, kemudian beliau kasih. Setelah beliau terima, beliau berikan kepada orang lain. Setelah beliau terima banyak harta, beliau infakkan. Jadi terima kasih, terima kasih. Begitu konsep yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Semakin banyak beliau terima, semakin banyak beliau kasih. Karena beliau tahu ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, gunakanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan, dan ketika kita menjawab nanti di yaumil mahsyar, jangan jadi orang pelit. Beda orang pelit. Orang tidak namanya yang pelit. Orang pelit itu Allah saja marah. Allah marah pada orang pelit. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sayuqawwaquna ma bakhilu bihi fi yaumil qiyamah. Ini ancaman kepada orang pelit. Apa ancamannya? Nanti pada suatu saat aku akan gantungkan harta yang kau pelitkan. Bayangkan kalau digantungkan tentunya di leher. Nanti akan aku gantungkan di lehermu itu harta yang kau pelitkan itu. Itu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang, tentunya kalau ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya, kewajibannya. Sudah sampai holnya, sudah sampai nisabnya, dia tidak mau mengeluarkan, pelit. Makanya kata Allah, akan aku gantungkan harta yang kau pelitkan itu di lehermu nanti. Itu begitu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zakat itu sangat mudah. Dapatnya cukup mudah. Dapatnya syarat bagi dapat cuma dua ya. Yang pertama tuh nisabi, yang kedua tuh holi. Tuh nisabi gimana? Apakah kan hartanya? Katakanlah zakat emas. Zakat emas itu dia 86 gram. Ya, 86 gram. 86 gram itu sekitar 25 mayam. 25 mayam. 25 mayam agar mudah kita untuk mengira zakat, kalikan kepada rupiah. 25 mayam sekarang dikalikan berapa sekarang harga emas? 6 juta sekian. Menyatakan kali-kali itu 70 juta lebih. Nah, apabila sudah sampai nisabnya, apakah langsung bayar? Tidak langsung bayar. Ternyata syarat yang kedua harus ada. Syarat yang kedua apa? Apabila sudah sampai turunnya, kartu tur. Misalnya zakat tadi sudah terkumpul nisabnya, serat rupanya sudah sampai nisabnya. Kartu. Nah, apakah langsung bayar? Ternyata tidak langsung bayar. Tunggu dulu setahun. Uang premium mayamnya atau tertutup 70 jutanya simpannya. Simpannya bagaimana? Tunggu sampai tahun depan. Kata-kata ini bulan Oktober. Walaupun pengiraannya itu di dalam bulan Maret.
Ini Rabiul Akhir katakan. Ada sudah tersimpan emas itu di bulan Rabiul Akhir itu sekitar 165 juta atau 25 gram. Apakah langsung bayar? Tidak langsung bayar. Tunggu dulu tahun depan. Tahun depannya kapan? Sudah sampai umurnya. Berarti Rabiul Awal. Kalau uang itu atau emas itu masih tersimpan demikian 25 gram, 25 mayat, baru kita tunaikan zakat. Yang mudah-mudahan. Tapi banyak juga sekarang nggak mau bayar zakat. Tapi hanya walaupun kan dengan berbagai macam cara. Gimana cara? Dan zakat emas itu yang dikeluarkan itu adalah zakat yang nggak kita pakai. Yang nggak kita pakai. Kalau kita pakai nggak minta. Allah nggak minta untuk kita keluarkan. Yang kita simpan. Ada 25 mayat tadi. Nggak terpakai. Berarti sudah wajib zakat. Tapi seandainya terpakai, belum sampai bulan Rabiul Awal terpakai misalnya 1 gram. Katakanlah misalnya bapak-bapak udah ibu, kita pakai 5 mayat dia kamu kawin lo, betul, kamu kawin lo. Terpakai. Kalau sudah terpakai, tak wajib lagi kita merasakan. Begitulah kita cara bayar zakat. Kan mudah sekali. Tapi banyak juga orang tak bayar. Kami yang anak dengan berbagai macam kita kalau tuhur berjauh tinggal berpakai bahan, berpakai baju jauh, atau berpakai ino. Tujuannya apa? Agar tidak sampai fullnya. Maka orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap sayyidawu nabatan ini fi yaumil qiyamah. Akan aku azab dia. Artinya apa? Allah tak suka kepada orang pelit. Setelah Allah tak suka dengan orang pelit, ternyata bukan Allah saja, malaikat pun tak suka dengan orang pelit. Malaikat tak suka dengan orang pelit. Maka doanya tadi seperti yang kita baca tadi, kepada orang-orang yang pelit itu didoakan oleh malaikat apa? Allahumma a'ti mumsikan talasa. Ya Allah, hancurkanlah harta dia. Kenapa? Karena terpelitan dia. Ngapain malaikat itu? Nggak mau dia. Padahal ada saudara yang buku, tak mau dia bagikan. Pelit. Makanya Allah malaikat benci kepada orang-orang yang pelit. Kemudian setelah Allah benci, malaikat benci, ternyata apa? Manusia juga benci orang pelit. Baiklah manusia, orang pelit sendiri tidak suka dengan orang pelit. Ini hati-hati. Mungkin kalau suka itu dia awal-awal kenal. Kenapa? Karena baru kenal. Katakanlah misalnya, saya dengan Ustaz Ahya. Tiba-tiba kami baru kenal. Pas baru kenal kata Ustaz Ahya, Ustaz Alfa, nanti kita selesai taklim ini kita masuk warung ya. Ini seandainya, ini bukan nyatanya, ini contohnya. Atau saya nanti kita masuk warung. Oke, boleh. Jadi selesai ceramah masuk warung. Pas masuk warung besar. Pesan nasi, pesan minum. Pas giliran bayar, beliau bayar. Beliau yang bayar. Besoknya lagi ke rumah lagi dengan saya. Kata saya, Ustaz Alfa, minum kopi. Tambah warung pihak tidak jadi coba. Pas masuk warung, makan besar lagi. Ternyata dia bayar beliau lagi. Besok ketemu lagi saya, dia makan ada saya. Baik, terima kasih. Kita pilih juga. Pertanda apa? Orang pelit tidak suka. Manusia tidak suka dengan orang pelit. Orang pelit ini banyak akan yang orang pelit agak. Yang pertama mereka giliran bayar gampang, besar ini. Tapi giliran bayar yang macam-macam. Nah, pura-pura repot. Ini ada di sini. Ada yang pura-pura sakit perlu bantruk kasih. Dia punya bayar. Ini kata orang pelit. Ini bakhil. Kalau bakhil, pengertian bakhil pak. Bakhil itu uang kita nggak boleh keluar untuk orang lain. Ini bakhil. Tapi ada lebih parah daripada bakhil. Ada yang tahu? Ada lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil uang kita nggak boleh keluar untuk orang lain. Tapi ada lebih parah daripada bakhil. Namanya syuh. Kalau syuh
Kalau ada show bahaya sekali untuk dia sendiri. Ini hadirin sekalian jemaah, maka manusia kita tak suka dengan orang pelit. Kemudian siapa lagi yang tak suka dengan orang pelit? Hewan ternyata tak suka dengan orang pelit. Hewan itu kan ada binatang yang namanya kucing. Kucing itu binatang yang powerful. Kucing itu salah satu binatang yang memang hidup di sekeliling kita. Makanya kata Rasulullah itu, kata para ulama sebagai ulama mengatakan kalau bulu kucing itu ya nggak najis. Kenapa? Karena itu memang di sekitar kita. Kecuali banyak sekali baru najis. Walaupun ada beberapa lain yang mengatakan bulu kucing itu najis, tapi sebagian ulama katakan itu tidak najis karena dia hidup di sekeliling kita. Jadi kucing itu memiliki zoomnya kuat, perasaannya kuat. Jadi kalau dia berhadapan dengan orang pelit, kucing itu kan sekali meong kan dia minta. Dia nggak minta segumpal daging, dia nggak minta sekilo daging, dia nggak minta. Dia minta sedikit yang engkau makan, menyatulnya geramah-geramah menuju kecil. Dan untuk dari bahasa itu orang pelit tak punya. Banyak ngomong ini miong. Udah tidak ngomong belitnya. Maka orang seperti ini, kucing itu dia ada zoomnya. Nah, coba lihat. Kalau kita tak pernah memberikan kemauan si kucing, maka dia akan menyentil, nyumpat tubuh dia, nyumpat tubuh iman. Ini kucing. Tapi cobalah bapak praktek ulang nanti. Bapak kasih makan dia siang pagi, siang malam. Dia itu akan nyantai saja. Nggak akan mengganggu kita, nggak akan bergerak di mana dia mau. Dia akan ada posisinya. Bahkan ada cerita itu. Kalau dia mau BAB, dia cari tempat yang memang tempat BAB. Nah itu kalau kucing setiap kali kita kasih makan, kita kasih hak dia. Kenapa? Karena kucing itu dia lagi ada nafsunya, lagi ada perasaannya. Maka itu sebenarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala begitu dibencinya orang pelit. Kan jangan jadilah orang pelit. Kemudian yang keempat, yang berikutnya yang Allah katakan adalah an ilmihi. Dari mana ilmunya? Allah akan tanya ilmu lagi. Setelah engkau dapatkan ilmu, setelah engkau belajar jauh-jauh di negeri yang jauh di sana, kamu pulang ada tak kamu berikan kepada orang-orang? Ada tak kamu berikan kontribusi untuk masyarakat? Ada tak ilmu yang engkau turunkan kepada masyarakat? Itu kan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jadi orang yang pelit dengan ilmu. Bagilah ilmu. Ini dari bekas Profesor kata-kata anak sudah apa kerja bedanya. Tapi Prof Salman agak sudah. Nah, kenapa ada banyak ilmunya tadi? Banyak ilmu saking banyak ilmunya S1, S2, S3 sampai Prof itu kan banyak pertanyaan. Maka itu harus kita jawab semua. Setiap ilmu yang kita dapatkan, adakah engkau berikan? Adakah engkau surahkan? Adakah memperterang seluruh masyarakat? Itu kan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sedang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat berikutnya Al-Kautsar kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ayat pertama tadi inna a'tayna al-kautsar akan ditanyakan semua perkara-perkara tentang kenikmatan kita. Tapi kalau ingin mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli. Itu kuncinya. Kuncinya apa? Fasalli. Salatlah. Kalau engkau ingin dimudahkan seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi, maka fasalli. Apa maksudnya? Salatlah engkau kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasibu 'alaihi 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Fa in salahat salaha sa'irul fasad. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Amalan yang pertama sekali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salat. Kalau salat kita bagus, maka akan baguslah amalan-amalan lain. Kalau salatnya enggak bagus, maka jangan harap amal-amal yang lainnya akan mengikuti amal salat. Karena ini sengaja Allah Subhanahu Wa Taala seluruh pengajian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memperbaiki salat kita, agar memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mungkin salah satu tujuan daripada Ustaz Yahya, tujuan daripada Pak Salman, tujuan daripada Pak Musa dan membuat pengajian-pengajian seperti ini apa? Agar diterangkan, agar
mendapatkan sebuah kecerdasan, akan mendapatkan sebuah wawasan, akan mendapatkan sebuah ilmu, sehingga ilmu itu diterapkan. Dan tentunya apabila ilmu itu kita terapkan, kita akan membuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkara-perkara fikih salatnya, karena banyak ada sebagian fikih salat ini belum kita luasi. Ada sebuah masjid itu ada terjadi berbagai macam masalah. Ada di masjid saya bahas contoh kasar saja. Kita kan kalau salat katakanlah jadi pernah kejadian salat 4 rakaat salat zuhur. Ketika salat zuhur 4 rakaat, jadi Pak Imam ini beliau lupa artinya apa? Ketika pas rakaat kedua beliau nggak duduk tahiyat awal, tapi langsung bangun ke rakaat ketiga. Kata makmum di belakang memberikan isyarat subhanallah, artinya ada yang lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Imam ini langsung duduk. Kira-kira sah salat atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal itu adalah bagian daripada sunnah amal. Kalau kita duduk akan menjadi batal. Membawa yang wajib kepada sunnah. Dia sudah bangun, sudah baca Al-Fatihah, diingatkan oleh makmum. Akhirnya beliau duduk. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi berbagai macam. Rupanya ternyata makmum ini orang-orang yang ikut pengajian, ikut taklim. Karena beliau tahu ini sudah batal. Akhirnya beliau farag. Ada sebagian yang ikut. Akhirnya terjadilah sebuah berbagai macam pendapat. Di mana kan itu hadapan Tuhan begitulah. Sebenarnya beliau imam tadi langsung melanjutkan. Nanti ditambah dengan sujud sahwi. Tapi seandainya sujud sahwinya lupa, ternyata Pak Ibu itu dengar makalah. Letak makalah. Ikan itu makalah membos. Watewo urumah makalah memiliki kena radia beli. Itu urumah kena radia urumah. Tiba-tiba giliran paknya tidak ada ilmu, langsung gedang sembahyang Malaysia. Maka dekat makalah. Sehingga pada rakaat kedua tadi beliau lupa. Dan ternyata sujud sahwi pun lupa. Kira-kira sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena sujud sahwi sunnah. Nah, ilmu-ilmu seperti ini ternyata dalam masyarakat awam masih ada yang bermanfaat. Maka inilah tujuan kita membuat kajian-kajian di setiap pengajian. Kenapa? Agar kita tahu. Biar akhir kita memahami daripada di imam. Maka ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncinya adalah pada salat. Perbaikilah salat kita, evaluasi setiap salat kita. Mudah-mudahan salat kita akan selalu membawa kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadana Allah